saat tak seorang pun dapat menolongku. Dunia berkata, habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu, Kau Allahku. Ku merasa tenang, dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Hanya dekat padamu, Kau Allahku. Ku merasa tenang, dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Katakan tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Mari bersama kita katakan, hanya dekat padamu, Kau Allahku. Ku merasa tenang, dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiring. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Limba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Tuhan kita dengan pujian ini.
Yesus Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Puji Dia, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Katakan sama-sama, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku, haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya.
ajaib. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sama-sama kita katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia sama-sama. Kita katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
kuasa, Engkau ajaib. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, sekali lagi. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan sama-sama, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat urapan-Mu bagi kami. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu. Kami bersyukur buat kebesaran kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sikarala bara 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 basananamu, hiriala basakorialamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sikarala bayara basandana manamu, kuriala basakorialamu. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat
untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan yang mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal 5. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama ke-11 ayat ini. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Simon Petrus telah sepanjang malam berusaha menangkap ikan, tetapi tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Di pagi hari, sementara Simon Petrus membersihkan jalannya, Yesus datang, meminjam perahu Simon sebagai mimbar untuk mengajar orang banyak. Setelah itu Yesus mengajak Simon Petrus untuk menolakkan perahunya ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Sebagai seorang nelayan kawakan, Simon Petrus tahu bahwa siang hari bukanlah waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Simon sebenarnya ragu, tetapi karena Yesus yang menyuruh, Simon patuh. Hasilnya mereka menangkap ikan banyak sekali sampai jala hampir robek dan perahu hampir tenggelam. Simon harus memanggil teman-teman dengan perahu yang lain untuk menolong mengangkat hasil tangkapan ikan sebanyak itu ke darat. Mujizat ini membuat Simon Petrus merasa diri sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, mulai saat itu Simon Petrus akan menjadi penjala manusia. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Keberhasilan Simon menangkap ikan pada hari itu pasti bukan karena kemahirannya sebagai nelayan. Karena siang hari bukan waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Sudah sepanjang malam Simon mencoba menangkap ikan di tempat itu tetapi gagal. Simon sebenarnya tidak yakin apa akan berhasil menangkap ikan di siang hari itu. Dia menebarkan jala hanya karena sungkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Dua perahu nyaris tidak cukup untuk memuat tangkapan ikan sebanyak itu. Mereka takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Banyaknya hasil tangkapan ikan pada hari itu membuat Simon Petrus tertuduh akan dosa, ketidakpercayaan dan ketidaklayakan dirinya. Simon menyadari bahwa sebagai manusia berdosa, dia tidak layak untuk menerima kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Apakah ada yang pernah gagal atau merasa gagal? Mungkin ada yang pernah gagal bersekolah, gagal kuliah, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam berdagang, gagal dalam berpacaran, gagal dalam berumah tangga, gagal dalam membesarkan anak dan sebagainya. Jangan putus asa, jangan berkecil hati. Mari kita minta pertolongan Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Di dalam Alkitab, Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Namun di dalam Alkitab kita membaca bagaimana karena takut dibunuh oleh orang yang ingin merampas istrinya yang sangat cantik, Abraham meminta istrinya mengaku bahwa dia adalah adiknya. Suatu kali terjadi bala kelaparan di tanah Kanaan. Akibatnya Abraham mengungsi ke Mesir. Ketika melihat betapa cantiknya Sarah istri Abraham,
punggawa Firaun merekomendasikan agar Firaun melamar adik Abraham yang sangat cantik ini. Ketika Firaun melamar Sarah yang mengaku sebagai adik Abraham, Abraham menyerahkan Sarah istrinya untuk diperistri oleh Firaun. Abraham tidak punya iman untuk mengatakan kepada Firaun bahwa sebenarnya Sarah adalah istrinya. Hanya karena kasih karunia dan campur tangan Tuhan, akhirnya Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Abraham gagal melindungi istrinya. Abraham gagal menjaga martabat istrinya. Kalau Abraham bisa menjadi bapa orang beriman, itu bukan karena dia adalah orang yang memiliki iman yang hebat. Bila pada akhirnya Abraham menjadi bapa orang beriman, hal ini hanya bisa terjadi semata-mata karena Abraham memiliki Tuhan yang mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, mengubah ketakutan menjadi iman, serta mengubah bahaya menjadi keamanan. Di dalam Alkitab, kita membaca bagaimana Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, "Berkokoklah ayam." Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus yang tadinya sempat bersesumbar, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Ternyata imannya tidak sekuat yang disangkanya. Di bawah tekanan, Petrus gagal untuk memelihara iman. Di bawah tekanan, Petrus menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Padahal sudah selama kurang lebih 3,5 tahun Petrus mengikut Yesus, mendengar pengajaran Tuhan Yesus, menjadi saksi mata bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata yang buta, mentahirkan orang yang sakit kusta, membangkitkan Lazarus dari kematian, meredakan badai di tengah danau, berjalan di atas air, dan dimuliakan di atas gunung yang tinggi, dan bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Bahkan Petrus mendengar suara dari sorga yang bersaksi tentang Tuhan Yesus, bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menyesal, namun nasi sudah menjadi bubur. Barangkali Petrus berpikir tamatlah sudah riwayatnya. Barangkali Petrus bertanya-tanya, apakah Tuhan Yesus masih mau mengampuni dirinya? Barangkali Petrus bertanya-tanya, kalaupun Tuhan masih mau mengampuni dirinya, apakah Tuhan masih mau memakai dirinya seperti apa yang dikatakannya? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ternyata setelah Yesus mati disalibkan dan bangkit kembali dari antara orang mati, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Firman Allah berkata, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dalam salah satu kesempatan,
Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Walau Petrus pernah sampai 3 kali menyangkal bahwa dia mengenal Yesus, namun setelah Yesus bangkit dari kematian, ternyata Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-domba milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni dosa Petrus, Tuhan Yesus juga memulihkan Petrus. Tuhan Yesus tetap melaksanakan maksud dan rencananya bagi hidup Petrus. Tuhan Yesus mengubah kegagalan Petrus menjadi keberhasilan. Pada hari Minggu Pentakosta, setelah Petrus dibaptis dengan Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh, Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis dengan air. Tuhan Yesus mengubah kegagalan Petrus menjadi keberhasilan. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Walau Petrus pernah gagal dan menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, namun Tuhan Yesus mengubah kegagalan Petrus menjadi keberhasilan. Beberapa waktu kemudian, ketika ada seorang perempuan yang bernama Dorcas atau Tabita meninggal dunia, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Dalam ayat ini kita membaca bagaimana Petrus berkata kepada Tabita yang sudah jadi mayat, "Bangkitlah." Dan mayat itu hidup kembali, bangun lalu duduk. Luar biasa sekali iman Petrus. Dia berani memberi perintah kepada mayat untuk bangkit. Dan mayat itu hidup lagi. Walau Petrus pernah gagal dan menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, namun Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, dan seterusnya kepada Petrus. Dan mengubah kegagalan Petrus menjadi keberhasilan. Firman Allah berkata, Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus masih Tuhan yang mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan Yesus masih Tuhan yang mengubah sakit penyakit menjadi kesehatan. Tuhan Yesus masih Tuhan yang mengubah penderitaan menjadi sukacita. Tuhan Yesus masih Tuhan yang mengubah kekecewaan menjadi pengharapan. Tuhan Yesus masih Tuhan yang mengubah kekurangan menjadi kecukupan dan sebagainya. Bila kita bersedia membuka hati kita kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham dan Simon Petrus, Tuhan ingin melakukannya bagi kita. Apakah ada yang pernah gagal atau merasa gagal? Mungkin ada yang pernah gagal bersekolah, gagal kuliah, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam berdagang, gagal dalam berpacaran, gagal dalam berumah tangga, gagal dalam membesarkan anak dan sebagainya.
Maukah Anda mengalami kuasa Tuhan Yesus yang mengubah kegagalan menjadi keberhasilan? Tuhan tidak mencari orang sempurna. Tuhan mencari dan memakai orang yang bertobat dan bersedia menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Bila ini menjadi keputusan Anda pernah gagal dalam hal apa saja, dan sekarang Anda mau datang kepada Tuhan Yesus dalam pertobatan dan berkata, saya mau mengalami kuasa Tuhan yang mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berikhlaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Kudus, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berikhlaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah.
lamo kakara lama sada kakara lama kusha. Iria lamo aria lamo kakara lama sada kakara lama kusha. Ikiti kata patolia lamo lamo patolia lamo. Ikiti kata patolia lamo patolia lamo kakara lama sada kakara lama kusha. Ikiti kata patolia lamo kakara lama sada kakara lama kusha. Iria lamo aria lamo kakara lama sada kakara lama. Kakara lama sada kakara lama kusha. Kakara lama sada kakara lama. Kakara lama sada kakara lama. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakara laba sandaco kakara laba kusyai kakara laba kusyai. Walau Abraham pernah gagal, namun karena kasih karunia Tuhan, iman Abraham bertumbuh dan ia akhirnya dikenal sebagai bapa orang beriman. Walau Petrus pernah gagal dan menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, namun Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kedua, kesempatan ketiga, keempat, dan seterusnya kepada Petrus, dan mengubah kegagalan Petrus menjadi keberhasilan. Firman Allah berkata, Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus masih Tuhan yang mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan Yesus masih Tuhan yang mengubah sakit penyakit menjadi kesehatan. Tuhan Yesus masih Tuhan yang mengubah penderitaan menjadi sukacita. Tuhan Yesus masih Tuhan yang mengubah kekecewaan menjadi pengharapan. Tuhan Yesus masih Tuhan yang mengubah kekurangan menjadi kecukupan dan sebagainya. Bila kita bersedia membuka hati kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham dan Simon Petrus, Tuhan ingin melakukannya bagi kita. Langkah pertama untuk mengizinkan Tuhan mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan adalah dengan menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di surga, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya perlu pengampunan. Saya percaya Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayai hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus kepada Tuhan
Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Langkah kedua, untuk mengizinkan Tuhan mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan, adalah dengan mengaku dosa dan memohon pengampunan Allah. Mari kita minta agar Roh Kudus menyelidiki hati kita untuk setiap dosa yang Tuhan tunjukkan. Mari kita mengaku dosa dan memohon pengampunan Allah. Tuhan berjanji bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mengaku dosa sekarang. Irialamo kakaralaba sandato kakaralaba sandato kakaralaba kusyai. Mari kita mohon pengampunan Tuhan untuk dosa dan pelanggaran yang pernah kita lakukan sekarang. Irialamo kakaralaba sandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Kiki kata patori alamo kakaralaba sadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Untuk setiap dosa yang sudah kita akui, mari kita percaya bahwa dosa itu sudah diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan sudah menyucikan kita dari segala kejahatan. Maksudnya Tuhan sudah tidak lagi memperhitungkan dosa itu kepada kita. Tuhan memperlakukan kita seakan-akan kita tidak pernah melakukan dosa itu. Darah Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa kita. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan sekarang untuk pengampunannya. Kirialamo kakaralaba sadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Langkah ketiga, untuk mengizinkan Tuhan mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan, adalah dengan memberitahu Tuhan apa yang kita inginkan. Firman Allah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Allah memberitahu kita untuk berhenti khawatir, tetapi memberitahukan keinginan kita kepada Allah. Mari kita sampaikan, mari kita beritahukan keinginan kita kepada Allah sekarang. Kirialamo kakaralaba sadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Mari kita terus beritahukan keinginan kita kepada Allah, sampai suatu hari terjadi terobosan rohani, di mana damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kirialamo kakaralaba sandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami dan mengampuni dosa kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memeteraikan kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah jaminan bagi kami bahwa kami akan menerima seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kami milik Allah. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, adakanlah mujizat keuangan bagi anak-anak-Mu. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mohon bagi anak-anak-Mu yang memerlukan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan berikan usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya,
Kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh, jiwa dan roh yang sakit. Adakan mujizat-mujizat kesembuhan. Demi nama Yesus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami perlu bertobat. Roh Kudus menginsafkan mereka dan membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Masalah rumah tangga kami mohon diselesaikan. Pulihkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anakmu. Penuhkan rumah tangga anak-anakmu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat semua anak-anak yang masih bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mohon terjadi mujizat keuangan, mujizat pertolongan bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon ya Bapa agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang memerlukan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh tidak mau mengampuni, roh kebencian. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir sebuah roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila ada di antara bapak atau ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat
dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan
sepanjang hidupku. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Selalu berharap Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu jadi sempurna. Terima kasih Yesus, Kau takkan pernah tinggal diam. Haleluya. Untuk memberi pertolongan. Katakan, Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam Kami hanya berharap kepadamu Tuhan, Allah yang sanggup membuat perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan, Tuhan hanya kepada